Perkenalkan, nama saya Agung Firmansyah, NIM 202162122025 dari kelas reguler B, kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan perancangan shelter wisatawan dan terminal pariwisata di kawasan Kedonganan. Yang pertama ada bab 1, yaitu isu yang diangkat dan spesifikasi proyek. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan, yaitu gambaran umum kawasan. Kedonganan merupakan wilayah yang terletak di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. Kawasan Kedonganan merupakan kawasan pesisir yang didominasi oleh aktivitas nelayan. Kawasan ini terdiri dari 3 tata ruang, yaitu area penangkapan ikan, area pariwisata, dan area sempadan pantai. Yang kegiatan saat ini terkenal di kawasan tersebut adalah destinasi kuliner dengan menikmati sunset, dengan luas kawasan 24,5 hektare. Isu yang ada di sini adalah meningkatnya jumlah pengunjung yang datang ke wilayah Kedonganan, meningkatnya sirkulasi kendaraan yang keluar masuk wilayah Kedonganan, dan kurangnya area rekreasi dan istirahat di wilayah selatan pantai Kedonganan. Kemudian ada potensi, yaitu meningkatnya jumlah kunjungan pembeli dan wisatawan di pantai Kedonganan, memiliki keindahan alam berupa pantai yang berwarna biru dengan sunset sebagai nilai tambah, mulai dikenal oleh wisatawan dalam dan luar negeri. Yang kemudian ada masalah, yaitu kurangnya area rekreasi dan istirahat untuk pengunjung, dan tidak adanya fasilitas untuk menaungi pengunjung yang membutuhkan akomodasi. Sehingga, saya mendapatkan kebutuhan, yaitu shelter wisatawan dan terminal pariwisata, yang di mana shelter pariwisata adalah tempat berlindung atau berteduh bagi manusia dari kondisi eksternal. Shelter berfungsi sebagai sarana berteduh dari terik matahari. Kemudian terminal pariwisata sendiri adalah sebuah terminal yang dikhususkan untuk menampung dan mengakomodasi wisatawan dan pengunjung yang datang ke wilayah pariwisata. Kemudian ada ringkasan proyek yang diusulkan, yaitu di mana shelter wisatawan merupakan tempat berlindung atau berteduh bagi manusia. Shelter dapat menjadi sarana untuk memicu interaksi lebih bagi suatu komunitas di bawah naungannya. Shelter berfungsi sebagai sarana berteduh dari terik matahari. Ketika wisatawan merasa nyaman, maka keindahan alam pantai wisata pun dapat lebih dihayati bagi wisatawan. Kemudian ada terminal pariwisata. Terminal adalah sebuah tempat yang memiliki fungsi utama untuk sarana tempat pemberhentian sementaranya kendaraan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang maupun barang menuju ke tujuan akhir sebuah perjalanan. Terminal pariwisata adalah sebuah terminal yang dikhususkan untuk menampung dan mengakomodasi wisatawan dan pengunjung yang datang ke wilayah pariwisata, serta memiliki area dan ruangan untuk menampung penumpang yang menunggu kendaraan dan area informasi tentang jalur-jalur apa saja yang dituju. Kemudian ada fungsi utama fasilitas shelter wisatawan, yaitu sebagai tempat istirahat pengunjung dan wisatawan yang datang, sebagai area informasi untuk mendapatkan informasi, sebagai tempat untuk menikmati sunset, sebagai sarana rekreasi, edukasi, dan rest area. Kemudian ada fungsi utama fasilitas terminal, fasilitas untuk menaungi pemilik jasa angkutan dan driver wisata, sebagai tempat untuk menaungi pengunjung yang datang, dan sebagai fasilitas informasi terkait wilayah dan rute terkait pariwisata. Kemudian ada bab 2, yaitu konsep dasar dan tema, di mana di sini ada pendekatan konsep, dasar, dan tema. Di sini ada konsep, yaitu meningkatnya jumlah pengunjung yang datang ke wilayah Kedonganan. Kemudian ada potensi meningkatnya jumlah kunjungan pembeli dan wisatawan di pantai Kedonganan, dan masalah kurangnya area rekreasi dan istirahat untuk pengunjung. Kemudian dengan tujuan menciptakan tempat rekreasi yang nyaman untuk pengunjung, menciptakan bangunan sebagai vokal atau center point yang menarik, dan merancang bangunan dengan visual yang menarik dan memperhatikan lingkungan sekitar, sehingga didapatkan konsep analogi. Kemudian ada tema rancangan, meningkatnya jumlah pengunjung yang datang ke wilayah Kedonganan, meningkatnya sirkulasi kendaraan, kemudian ada potensi memiliki keindahan alam berupa pantai yang berwarna biru, dan mulai dikenalnya oleh wisatawan dalam dan luar negeri. Kemudian ada masalah, yaitu memiliki iklim tropis, lokasi Tapa yang berada di pesisir pantai sehingga memiliki cuaca panas yang cukup terik. Dan tujuan menciptakan tempat rekreasi yang nyaman untuk pengunjung, dan menciptakan bangunan sebagai vokal atau center point yang menarik sehingga didapatkan arsitektur tropis. Kemudian ini adalah bubble diagramnya, yang di mana pendekatan arsitekturnya menggunakan pendekatan arsitektur ekologi, yang di mana model pembangunan yang memperhatikan keseimbangan lingkungan alam dan lingkungan buatan yang harmonis antara lingkungan, manusia, dan bangunan. Kemudian ada konsep analogi, yaitu konsep yang dikembangkan dengan hubungan analogi yang berkaitan dengan lingkungan sekitar. Kemudian konsep analogi itu sendiri adalah konsep dalam arsitektur yang merujuk pada pengolahan bentuk atau desain dengan menggunakan unsur-unsur kesamaan terhadap sesuatu, baik yang sifatnya fisik maupun non-fisik. Kemudian ada tema, yaitu arsitektur tropis, yang memperhatikan keadaan iklim sekitar yang akan disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan bentuk bangunan nantinya. Kemudian ada arsitektur tropis, tema ini mempertimbangkan iklim panas dan lembab, serta curah hujan yang tinggi yang sering terjadi dalam daerah tropis. Arsitektur tropis berfokus pada menciptakan bangunan yang nyaman dan berfungsional dalam iklim tersebut.
Kemudian ini adalah penjabaran dari konsep analogi. Analogi dapat digunakan dengan bermacam cara, salah satunya adalah sebagai alat komunikasi seorang di dalam mengekspresikan pemikirannya secara tidak langsung. Suatu benda dikatakan analogi dengan benda lainnya apabila keduanya memiliki beberapa kesamaan. Analogi memiliki tiga hal dasar, yaitu kesamaan, struktur, dan susunan dan kegunaan. Karina Moraes Zarzar. Kemudian konsep analogi yang digunakan oleh bangunan yang akan dirancang adalah analogi terhadap ombak. Analogi ombak menggunakan konsep analogi langsung, yang dimana analogi ini menggunakan sifat-sifat dari ombak, baik dari bentuk maupun sifat aslinya. Kemudian penerapan konsep dan tema pada bangunan, yaitu tema arsitektur tropis. Arsitektur tropis merujuk pada gaya arsitektur yang khas ditemukan pada kawasan beriklim tropis dengan lokasi berdekatan dengan garis khatulistiwa. Kawasan-kawasan ini hanya memiliki dua musim, yaitu kemarau dan penghujan. Kemudian, adanya kenyamanan termal, visual, dan akustik, yang dimana bangunan yang dibuat harus dapat mewadahi aktivitas pengguna dari banyaknya permasalahan iklim tropis. Kenyamanan udara yang ditandai dengan adanya kualitas udara yang bersih dan suhu udara yang tidak terlalu panas atau dingin, serta kenyamanan penerangan yang cukup untuk menjaga kesehatan mata. Kemudian ada sirkulasi udara. Sirkulasi udara perlu dioptimalkan dengan berbagai sistem cross ventilation. Bentuk dan tatanan massa pada saat mempengaruhi sirkulasi angin yang masuk ke bangunan. Pengaruh terhadap posisi letak bangunan pada site berkaitan dengan sirkulasi angin pada site. Kemudian penerangan alami pada siang hari yang dimana memberikan banyak bukaan seperti jendela sebagai fasilitas masuknya sinar matahari. Memberikan open space untuk menghemat energi dan sirkulasi udara yang baik. Kemudian yang terakhir ada pelindung dari radiasi sinar matahari dan hujan lebat. Pemasangan secondary skin sebagai fasad bangunan yang memiliki jarak di mana tidak menempel dengan bangunan sehingga menciptakan ruang kosong guna keperluan sirkulasi udara, serta membuat overhang dengan permukaan yang cukup lebar sehingga mampu mengendalikan sudut sinar matahari dan juga mencegah tritisan hujan langsung masuk ke dalam ruangan yang mengakibatkan benda-benda di dalam ruangan mengalami kerusakan. Kemudian di bab 3 ada gambar perencanaan dan perancangan. Yang pertama ada gambar site plan, yang dimana tujuan dari perencanaan site plan ini untuk memastikan aksesibilitas atau akses yang mudah dan nyaman bagi pejalan kaki maupun kendaraan, yang dimana dapat dilihat pada gambar site plan ini memperlihatkan bagian atap dari bangunan, yang dimana bangunan yang dirancang ini memiliki 4 jenis atap pelana yang memiliki level yang berbeda-beda. Kemudian ada gambar layout plan. Ini adalah gambar untuk mengoptimalkan ruang, baik ruang dalam maupun ruang luar dari bangunan shelter dan terminal pariwisata, yang dimana pada layout plan ini terlihat memiliki 3 gate. Yang pertama ada gate di sebelah kiri untuk jalur masuk dan parkir kendaraan shelter, yang di tengah untuk parkir kendaraan dari staf shelter dan terminal, dan yang ketiga di sebelah kanan adalah sirkulasi dan parkir untuk kendaraan yang masuk ke area terminal. Kemudian ini ada desain bangunan, yang dimana tujuan dari perencanaan desain bangunan ini adalah untuk mewujudkan konsep dan tema yang sudah direncanakan sebelumnya. Dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan, ini adalah hasil dari desain bangunan yang mewujudkan konsep analogi dari ombak, yang dimana terlihat memiliki level-level baik dari site dan atapnya. Kemudian juga mewujudkan tema dari arsitektur tropis, yang dimana memiliki banyak area terbuka dan bukaan-bukaan besar, dan untuk mengantisipasi cuaca dan iklim tropis terdapat secondary skin, yang dimana bangunan ini menggunakan material yang pada lantainya parket tropical wood, dan pada dindingnya ada yang menggunakan bata merah expose, pada lantainya menggunakan semen polis, pada atapnya menggunakan lumber sharing, kemudian ada menggunakan dinding roster andesit, dan atap sirap kayu. Berikut adalah hasil desain dari yang pertama ada pada tampak depan plan, kemudian ada tampak belakang plan, dan yang ketiga ada tampak dari perspektif area bangunan terminal. Kemudian ada ruang luar, yang dimana ruang luar pada tapak berguna untuk menentukan jenis vegetasi, hardscape, softscape, dan furniture ruang luar pada bangunan, sekaligus menentukan peletakannya pada setiap fungsi maupun jalur sirkulasi. Yang dimana pada softscape ini menggunakan rumput gajah mini, ketapang kencana, boxwood, palem kipas, bougainville, dan rumput ekor kuda. Pada hardscape-nya menggunakan grass block dan aspal. Kemudian ada side furniture, yaitu lampu taman, kursi taman, signage, sofa ban, dan speaker. Ruang luar aktif, yaitu area terbuka dalam ruangan seperti rest area, area informasi, lobby sebagai ruang aktif dari kegiatan yang dilakukan oleh sivitas. Selasar dan jembatan sebagai peralihan dari satu area ke area lainnya.
Kemudian ada ruang luar pasif, yaitu taman sebagai ruang luar pasif yang berfungsi sebagai sarana rekreasi tambahan dan area relaksasi lebih dekat dengan suasana pantai. Kemudian ini ada sistem struktur, yang dimana pada gambar sebelah kiri adalah aksonometri dari struktur tersebut, yang dimana pada upper struktur terdapat rangka atapnya yang menggunakan atap baja berat dan atap kayu. Kemudian superstrukturnya sendiri terdapat kolom dan balok yang memiliki kombinasi dari kolom beton dan kolom baja. Kemudian balok begitu juga dengan baloknya menggunakan balok beton dan balok baja. Khususnya yaitu kolom dan balok baja komposit. Kemudian ada substructure, yaitu menggunakan pondasi batu kali, sloof sloof beton bertulang, dan pile cap yang dilengkapi dengan bore pile. Kemudian ada sistem utilitas, yang dimana pada notasi berwarna biru adalah pipa air bersih yang mengarah dari ground tank. Kemudian ada pipa air kotor yang berwarna merah dan mengarah langsung ke biotank. Kemudian ada pipa air buangan yang berwarna kuning, juga mengarah langsung ke biotank, dan pipa air hujan yang berwarna hijau yang mengalir ke sumur resapan, kemudian dialirkan ke DSDP. Kemudian ada kabel penangkal petir dengan radius 50 meter yang berada di titik tertinggi dari bangunan. Baik, sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.